Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this occasion, I'm going to present about, I'm going to discuss about customer profitability analysis to fulfill the final exam of managerial accounting. My name is Ahmad Atiqat Qari. To ease my presentation, I will use two language, Bahasa Indonesia and English. Okay, we could start from the bottom line about CPA or Customer Profitability Analysis. Jadi menurut tiga pakar tentang profitability analysis ini, yang pertama saya ambil dari Horngren pada tahun 2003. Dia menjelaskan bahwa customer profitability analysis is the analysis and reporting of revenue obtained from customers and the cost incurred to obtain the income. Yang dimaksudkan adalah sebuah analisis dan laporan dari pendapatan yang didapatkan dari customer kita sendiri dan biaya untuk mendapatkan pendapatan tersebut. Jadi di sini kurang terlalu jelas. Lalu saya mengambil dari Hilton. CPA is a cost management approach that identifies the costs and benefits of services to certain customers or customer groups to increase the overall profitability of the organization or the company. Jadi di sini yang lebih jelas adalah dari Hilton ya. CPA adalah manajemen biaya, untuk pendekatan manajemen biaya untuk mengidentifikasi setiap biaya dan setiap manfaat yang didapatkan untuk perusahaan ketika melakukan sebuah aktivitas untuk pelanggan kita, untuk customer kita, atau untuk grup pelanggan, untuk menaikkan keuntungan yang lebih dari perusahaan kita. Dan yang terakhir yang saya ambil dari Kotler pada tahun 1999, CPA is the revenue stream that the company receives from sales activities where revenue is greater than the cost incurred in offering, selling, and serving customers. Jadi di sini menurut Kotler, CPA adalah arus pendapatan yang didapatkan dari pada perusahaan, didapatkan dari penjualan, dan ketika pendapatan tersebut lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan dalam penawaran atau marketing, dan pada penjualan, dan juga pada pelayanan konsumen atau after sales service. Okay. So di sini saya akan menjelaskan tentang CPA matrix atau pembagian bagaimana sih kita mengelompokkan pelanggan yang kita punya. Apakah pelanggan yang kita punya selama ini sudah memberikan keuntungan yang besar untuk kita atau belum? Di sini jadi pada X adalah net margin realized, dan tingkatannya ada high dan low. Juga pada cost to serve atau biaya untuk melayani pelanggan yang kita punya. Pembagiannya di sini ada 4 ya. Yang pertama adalah customer carriage, customer aggressive, bargain basement, dan passive customer. Oke, mari kita bahas yang customer carriage dulu. Customer carriage adalah kelompok pelanggan yang memberikan laba besar atau keuntungan besar terhadap perusahaan kita, tapi juga kita harus mengeluarkan biaya besar dalam melayani mereka. Misalkan pada contohnya ketika kita ada customer kita yang membeli produk kita, tapi dalam jangkauan jarak yang jauh, tentunya kita akan mengeluarkan biaya pada shipment yang lebih besar. Lalu customer agresif adalah mereka ini adalah kelompok pelanggan yang kurang memberikan laba, bahkan memberikan kerugian kepada kita. Kenapa? Karena ketika kelompok atau misalkan pelanggan yang kita punya ini menginginkan custom products atau menginginkan uniqueness pada produk yang kita punya, tapi mereka menginginkan harga yang lebih sedikit, atau pada tim marketing kita, departemen kita kurang bisa memberikan deal yang cocok untuk produk kita. Jadi sebenarnya di pengelompokan customer agresif ini kurang disukai oleh
manajemen perusahaan dimanapun itu. Dan lalu ada bargain basement. Pada kelompok bargain basement ini, pelanggan mereka kadang memberikan rugi, kadang memberikan keuntungan kepada kita. Jadi mereka berada di titik netral, yang mana kita tidak perlu mengeluarkan biaya banyak, tapi mereka biasanya order hanya ya segitu-segitu aja. Misalkan per bulan mereka membutuhkan 5.000 piece atau 10.000 piece, tapi juga kita juga mengeluarkan biaya yang tidak jauh beda marginnya dengan pendapatan kita. Lalu yang paling diinginkan oleh manajemen adalah passive customer. Kenapa? Karena dari kelompok passive customer ini mereka tidak banyak meminta, tidak banyak menginginkan custom products. Mereka ya sudah mereka mempercayakan suppliernya itu kepada kita. Jadi ketika kita sudah memetakan, oh di bulan segini, di bulan Desember mereka memesan 10.000, kita harus menyiapkan. Nanti di bulan Januari mereka sudah melakukan purchase order lebih dahulu. Jadi kita sudah bisa memperkirakan biaya yang akan kita keluarkan. Nah, biasanya pada CPA ini uh, menggunakan activity based costing yang ditemukan oleh Robert Kaplan. Nah, apa itu activity based costing atau biasa disebut ABC? ABC method adalah identifies cost groups of activity centers in organization and allocates cost to products and services based on number of events or transactions that are absolutely necessary in the process to deliver the product or service. Jadi ABC method ini untuk bagaimana sih kita bisa mengidentifikasi biaya yang kita keluarkan, aktivitas pada setiap aktivitas, misalkan mesin kita beroperasi selama 7 hari dalam seminggu, dan itu beroperasi pada jam-jam tertentu, misalkan dari pagi sampai sore, jam 7 sampai jam 4, itu keluar biaya berapa. Nah, untuk mendapatkan produk yang kita misalkan kita membuat dalam seminggu itu, kita membuat pada setiap hari 1.000 produk, dan dari customer tersebut juga menginginkan pada setiap per minggunya 7.000 produk. Jadi levelnya sama ya, 7.000 produk dan 7.000 produk, tapi nanti kita bisa lihat di angka penjualan yang kita dapatkan dengan harga jual dan berapa biaya yang kita keluarkan. Misalkan dari gaji dari marketing yang mendapatkan customer tersebut, atau misalkan dari overhead cost dan segala macam. Lalu the implementation of activity-based costing can help employees to understand the different cost categories and to analyze activities that add value. This is also a way to find out what activities do not add value and should therefore be eliminated. In this manner, improvement can be realized that can lead to higher performance results. It also contributes to strategic developments within cost-price calculation. More accurate cost information can help an organization respond to competitive advantage and certain conditions in the necessary business decisions. Jadi pengimplementasian ABC method ini dapat membantu pegawai kita atau dari SDM kita untuk bisa mengalokasikan, oh ini membedakan antara biaya yang sebenarnya kita keluarkan utama dan biaya yang untuk melayani satu pelanggan ini tuh biayanya keluar berapa. Biasanya dituangkan dalam HPP atau harga pokok produk. Jadi dari situ kita bisa melihat nih mana sih bagian yang tidak efisien, yang tidak efektif, departemen mana yang tidak efektif, misalkan di shipping kita terlalu lamban atau terlalu mengambil jarak jauh, dan di situ kita bisa memetakan untuk pengembangan strategis bagaimana kedepannya perusahaan ini harus diarahkan. Oke, kita lanjut langsung ke case-nya saja ya. Jadi di sini custom management course package hired a consultant to calculate the profitability of its 3 customer types, and there are 130,000 pounds sterling in costs that cannot be directly traced to the customer's type. The consultant decided to use ABC method to allocate the cost to each customer type. Jadi di sini ada 3 tipe pelanggan, yang biasa
membeli produk ke kita, tapi di sini ada angka 130.000 pound sterling pada yang dikeluarkan dalam biaya, namun tidak bisa kita alokasikan. Nah, ABC method ini membantu kita untuk bisa mengalokasikan angka tersebut. Mari kita lihat. Yang pertama ada individual customers, oke. Yang kedua ada corporate customers, ada university customers. Mereka mengeluarkan individual itu kita mendapatkan dari mereka ini 600.000 pound sterling. Ini termasuk customer revenue, oke, pendapatan dari customer. Dan kita mengeluarkan direct cost atau biaya langsung ini sebesar 450.000 dolar. Oke. Dan ada angka idle 130.000 pound sterling tidak bisa dialokasikan oleh pegawai kita. Jadi perusahaan tersebut memberikan kewenangan kepada kita. Di sini ada ketika customer membeli, kita harus mengeluarkan biaya sebesar 80.000 pound sterling. Ini biasanya bisa masuk ke tim marketing. Kita memberikan gaji kepada tim marketing untuk mendapatkan customer-customer ini, individual customer, corporate, and university. Lalu ada activity base. Activity base di sini adalah untuk menjelaskan berapa kali sih aktivitas tersebut dijalankan, berapa kali terjadinya. Nah, di sini ada angka 40.000. Jadi kita harus mencari activity rate dulu. Bagaimana caranya? Adalah cost pool ini dibagi dengan berapa kali aktivitas tersebut terjadi. Kita mendapatkan angka 2 pound sterling. Berarti untuk menjual produk sebanyak 40.000 kali ini, order sebanyak 40.000 kali, kita harus mengeluarkan biaya sebesar 2 pound sterling. Oke, jadi kita lihat ke produk desainnya di angka 20.000, di angka 30.000, kita bisa mengalokasikan kepada activity rate tersebut. Setelah kita mengalokasikan kepada activity rate tersebut, kita harus membagi dengan berapa kali yang dilakukan oleh individual customers. 12.000 kali untuk mendapatkan pendapatan 600.000 pound sterling ini. Oke, mari kita bagi 12.000 dikali dengan 2 pound sterling sebesar 24.000. Oke. Dan untuk produk desainnya sebesar 50 dolar per produk. Di sini ada permintaan 160 custom product misalkan, produk desain. Kita masukkan. Berarti di angka 160 dikali 50 pound sterling, yaitu di angka 8.000 pound sterling. Lalu ada marketing campaign untuk memberikan penawaran ke customer-customer tersebut. Kita harus mengeluarkan sebesar 60 pound sterling per aktivitasnya. Dikalikan, kita mendapat di angka 9.600 pound sterling. Nah, setelah itu kita jumlahkan semuanya. Dari revenue ini kita kurangi dengan direct cost, kita kurangi dengan ordering cost, kita kurangi dengan product design cost, dengan marketing cost, lalu kita akan mendapatkan angka sebesar 108.400 pound sterling. Oke, jadi kita kalikan dengan marginnya mendapatkan 18%. Lakukan yang sama dengan corporate customers. Di sini ada angka 15.000, ada angka 110 untuk product design, ada 150 untuk marketing campaign. Kita kalikan semuanya dengan activity rate. Oke. Setelah kita kalikan, nanti akan mendapatkan operating margin. Jadi di sini kita bisa melihat mana sih kelompok customer yang memberikan keuntungan paling besar kepada kita. Dilihat dari margin, dilihat dari operating profit. Oke. Jelas sampai sini? Kita lanjut ke high cost to serve customers dan low cost to serve customers.